Oke, terima kasih kepada operator yang sudah menampilkan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom Rabani. Oke, karena tadi udah kita nyanyiin ya bareng-bareng lagu Indonesia Raya sama Mars Ekonom Rabani. Ini kayaknya teman-teman udah pada semangat nih. Coba dong untuk ngecek kesemangatan teman-teman. Fakih mau tanya dulu kabarnya gimana nih teman-teman? Bisa nih diisi di kolom chat. Gimana nih kabarnya? Ketik 1 deh kalau misalnya sehat, ketik 2 sehat banget, ketik 3 alhamdulillah sehat. Dah, ketik 4 lagi sakit nih. Gitu. Banyak banget ya. Oke, langsung aja diramein nih. Oke. Widih, udah banyak banget nih yang ngechat di kolom chat. 113. Alhamdulillah. Berarti banyak nih yang kondisinya sehat dan sehat banget tentunya nih. Kan karena 3 gitu. Oke, semoga yang sehat selalu diberikan kesehatan dan yang lagi sakit semoga Allah segera memberi kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena teman-teman juga udah sehat semua ya kabarnya. Berarti kita bisa mulai nih sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya bakal dipandu oleh saudara kita, yaitu Saudara Farhan Fajar Sidik, yang biasa dipanggil Sidik. Beliau merupakan salah satu staf Departemen Kajian BSO KC EPWJ 2022. Saya mau cek sound dulu nih ke Mas Sidik. Oke. Assalamualaikum Mas Sidik. Waalaikumsalam. Apakah sudah ada di room Zoom? Sudah ada. Mas Fakih, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya senyum-senyum aja nih. Oke. Alhamdulillah baik nih. Mas Sidik sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik juga ya. Ini kayaknya agak nge-lag ya ini jaringannya. Di saya atau di Mas Sidik nih? Kayaknya di saya sih. Kurang tahu juga ya. Bisa juga Iya, tadi juga distract gitu, Mas. ini emang karena kalau webinar ini sering terkendala di masalah jaringan itu. Apalagi tadi pagi hujan ya. Tadi pagi hujan, dingin lagi. Enaknya buat tidur, tapi Mas Sidik sama teman-teman di sini semua nyempet-nyempetin waktunya nih buat menimba ilmu, buat menuntut ilmu nih. Benar-benar Masya Allah banget nih. Oke, Ya, benar, Mas. Apalagi kan temannya sangat wah banget ya. benar-benar. Iya. Oke, karena udah pada siap juga dan Mas Sidik juga udah siap nih kayaknya. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke acara inti nih, yaitu pemaparan materi oleh pembicara yang kita tunggu-tunggu, dan yang akan memandu kali ini adalah moderator kita nih. Diharapkan kepada para peserta untuk menyiapkan catatannya dan aktif saat sesi tanya jawab dan diskusi. Karena nantinya ilmu yang akan disampaikan itu sangat bermanfaat banget nih, sesuai dengan tren zaman sekarang ya kan, metaverse gitu. Jadi banyak banget nih perspektif tentang metaverse itu sendiri. Jadi buat teman-teman jangan lupa ditulis dan aktif saat sesi tanya jawab dan diskusi nanti. Oke, karena udah siap juga nih dari moderatornya, langsung saja kepada Saudara Sidik. Saya persilahkan untuk memandu sesi materi. Baik. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mas Fakih yang selaku MC terkece kita yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya tadi kan udah dikenalin sama Mas Fakih. Saya izin mengulang perkenalan. Perkenalkan, nama saya Farhan Fajar, biasa dipanggil Sidik dari Departemen Kajian BSOKC FEBNJ. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Nah, kita pasti gak asing kan dengan pepatah atau ungkapan kayak gini. Tak kenal maka tak harupan. Oke, oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri pada pagi hari ini. Kepada operator, boleh dibantu menampilkan CV-nya. Nah, pembicara pada pagi hari ini ialah Dr. Abdurrahman Misno, BP MEI, yang dimana beliau lahir di Cilacap 10 Mei 1979.
Dan beliau mengampu pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formalnya itu beliau dari SD Ujung Manik 3 Cilacap sampai program doktorat hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati. Dan sedangkan untuk pendidikan non formal beliau itu mengampu pendidikan kursus agama dan bahasa Arab di At-Tahririyah Jakarta. Dan sampai training dewan, boleh scroll atas dulu Kak. Nah, Dewan Pengawas Syariah DSN MUI. Dan untuk experience-nya ini, nah beliau pernah menjadi guru pondok pesantren Darul Istiqomah di Goa, Sulawesi Selatan. Masya Allah banget. Dan sampai sekarang beliau ini menjadi dosen tetap pasca sarjana di INAIS Bogor. Masya Allah. Dan untuk pengalaman organisasinya sendiri, beliau ini banyak sekali ya, dari pertama itu dari anggota Persatuan Guru Madrasah Cabang Bogor sampai Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk karya ilmiahnya sendiri, beliau itu yang pertama ada panorama Maqasid Syariah, Panduan Social Research, Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Masya Allah banget. Nah, itu adalah CV singkat tentang pembicara pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengetahui nih, apakah Pak Abdurrahman sudah berada di room Zoom? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana kabar Ustadz pada pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Dari pembicaranya, dari Ustadz Abdurrahman sangat sangat semangat. Mungkin apakah sudah siap nih Ustadz untuk memulai sesi diskusi pada pagi hari ini? Siap, insya Allah siap lahir batin. Insya Allah. Oke deh, tanpa berlama-lama, baik, sekiranya Bapak udah siap untuk mulai sesi diskusi pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Kepada operator mohon izin untuk dijadikan host agar saya bisa share ini PPT-nya. Masih host disable. Oke, sekarang sepertinya udah kayaknya. Cuma saya jadi ke bawah sama ini, harus nge-admit ya, nanti ada panitianya. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sangat luar biasa hari ini, Al-Akh Farhan Fajar Siddiq, kemudian juga MC kita Muhammad Faqih Ikhwan Aditya. I am extremely happy this morning because we can discuss about our religion. Yes, it's part of our religion is Islamic, economic, and business. Oke, brother and sister, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat. Sudah ya? Baik, terima kasih. Slide saya sudah terlihat. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wa dirham
wal qatiqati wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana libni adam wadiyan min malin labtagha salisan wala yamla'u awala yamlu jawfu ibni adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Wa qala akhir yani law anna libni adam misla wadi malan la ahabba anna lahu ilaihi mislah wala yamlu aina ibn adam illa turab wa yatubullahu an man tab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadha sabah nastati an yakni nabhas yata'allaq bi yakni ba'du dinina khasatan fi iqtisad al-islamiyyah. Wa hadzal mawdu' yani al-mawdu' hadzal yaum yakni muhimmatun jiddan limadha li anna sana'rif kaifa yakni al-iqtisad al-islamiyyah hadzal yaum wa aidan labudda alaina yakni nahnu at-tulab wa aidan mungkin al-mudarris nastati yakni an nabhas wa nadrus wa nafham wa naf'al wal akhir aidan yani wa nad'un nas ila iqtisad al-islamiyyah. Limadha li anna al-iqtisad al-islamiyyah hadhihi yakni min dinina. Wa nahnul muslim labud an yakni na'mal kullu yakni madza al af'al wal a'mal yaumiyan khasatan fi iqtisad al islamiyah yakni nad'u wa naruddu ila al Quran wa aidan ila sunnatin nabawiyyah. Okay, brother and sister, I'm extremely happy today because we can discuss about our religion. Is the part of our religion. Yes. Al-Yawm, today we will discuss about the metaphors in Islamic perspective. Is a challenge or opportunity? Yes, it's a very important for us to know about the metaphors, not only maybe from the website or from YouTube or maybe from our friend. We must know about how the Islamic economic and business and finance know about the metaphors. And al-yawm, today we discuss about this topic, and actually I will speak in English or Arabic, but I'm Indonesian and I love Indonesia. Like our president said, we all activities and in academic or in other academic must or have to in bahasa wa ana uhibbu Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, brother and sister, ikhwas sekalian. Hari ini saya sangat tersanjung, orang waktu ya, sangat tersanjung sekali. Kenapa? Karena kita bisa diskusi ya. Is not only about the webinar. Ini adalah satu tema, ini satu topik, satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Oke, saya akan berbicara tentang metaverse ya, seperti from the committee or topic from the committee. We'll talk about the metaverse in Islamic economic. Yes, Islamic economic, yeah, famous in Indonesia, economy Syariah. I think all of you and understand why in Indonesia use economy Syariah, not economy Islam. I think it's a very fundamental. Ini penting juga untuk kita pahami. Oke, saya awali ini mungkin agak-agak sedikit strange ya, agak-agak sedikit aneh gitu ya. Kok ngomongin metaverse itu kok pakai ayat Al-Qur'an, kemudian yang kedua kok pakai hadis. It's justru ini yang menjadikan kekhasan kita. Saya awali dengan satu ayat yang teman-teman semuanya saya yakin sudah hafal, yaitu di surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, ya, Rabbil Alamin. Saya bisa menerjemahkan Rabbil Alamin ini adalah the manager of the multiverse.
Jadi multiverse ya, bukan lagi metaverse. Yes, why? Because metaverse is only one of the multiverse in the universe. Ya, I think you agree with me. Ya, jadi Rabbul Alamin, the manager of the multiverse, ya, ini adalah Allah Azza wa Jalla. Oke, kemudian keesaan dan juga the manager atau pengelola Rob ya, semesta itu juga ditegaskan kembali dalam surat Al-An'am ayat yang ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan samawat, langit-langit dan juga bumi dan mengadakan gelap dan juga terang. Ini juga menjadikan satu dalil, satu argumentasi kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta universe, ya, pencipta semesta, termasuk nanti ketika berbicara, ya, we will discuss about the metaverse. Okay, brother and sister, last verses from Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun, ya, di At-Tolak ayat ke-12 ini juga menunjukkan bahwasanya before we talk about the metaverse, the first important for us as a Muslim itu adalah apa? Kita harus meyakini, we can believe that Allah Subhanahu wa taala is the one of God. If the one of the Rabb, the one of Ilah al-Ma'bud. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu hadis terkait dengan bagaimana sebenarnya, karena kita akan bicara tentang metaverse ya. So kita akan berbicara salah satu dari anjuran atau salah satu dari pedoman yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan taisa abdud dinar wal dirham dirham, ya, celaka hamba dinar dan hamba dirham, dan juga hamba dari fashion, ya, mode, ya, yang apabila dia dikatakan ridho, dan jika dia tidak beri dia tidak ridho. Nah, ini nanti terkait dengan ajaba amrul muslim is a very amazing of the characteristic of Muslim. Why? Ya, karena orang Muslim itu kalau kita dapat nilai yang bagus, kita bisa kuliah di UNJ, kita bisa kuliah di berbagai tempat, banyak nikmat, kita bersyukur. Tapi kemudian ketika sudah kuliah kita pengen masuk ke master, maybe we will register to PhD, it's very difficult maybe because mungkin uangnya juga kurang dan lain sebagainya. So ini juga kita harus bersyukur ya. Kenapa? Karena mungkin ada satu way, ada satu jalan yang mungkin akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. So if the 10 or if the 9 doors is closed, there is one door or one gate is open for us from Allah Azza wa Jalla. Okay, we talk about our maybe motto, ya. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse, ya. Mari kita bawa Allah Subhanahu wa taala ke dunia metaverse. Kenapa? Limada? Lianna idza al-yaum natakallam yata'allaq masalahnya ni al-iqtisad wa aidan as-siyasah wa aidan mungkin yakni at-tarbiyah. Masalahnya ni hum yani an-nas yatakallamuna bidunillahi azza wa jalla. Why I talk or I say let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse, because today if we talk about the Islam, for example, as religion, yeah, if the maybe people talk about the business, the people talk about the economic or the politic or the maybe legal and other, yeah, they no talk about the religion, no talk about Islam. Why? Because they are or the secularism, the maybe dichotomy between deen, between religion and the politik, siyasa, economic, business, finance, and other people activities. Ya, jadi kita akan membawa. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to our university. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to our market. Let's bring Allah Subhanahu wa taala
to our business, our economics, our philanthropy, and our daily activities. Oke, setuju? Setuju. Kalau nggak setuju, saya maksa harus setuju. Kita lanjut. Nah, saya yakin teman-teman semuanya, apalagi ini masa muda, masa yang berapi-api, gitu ya, sangat bersemangat sekali. Saya yakin semua sudah paham apa itu metaverse, ya. Ya, mungkin review sedikit bahwa dunia metaverse itu adalah dunia yang dibangun dari seperangkat ruang virtual yang kita itu bisa menciptakan, membuat, menjelajahi, melakukan berbagai aktivitas tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Jadi semacam dunia virtual 3 dimensi yang kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan secara real time, ya, oleh pengguna berbagai seluruh dunia, ya. Kita tahu bahwa the world is flat. Kita nggak tahu nih teman-teman yang hari di sini, mungkin ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta, gitu ya. Bahkan ada mungkin di luar pulau sana, ya. Berarti kalau kita bicara tentang metaverse adalah ya sebenarnya prototipenya itu seperti sekarang kita ini, ya. Kita bisa berbicara, bahkan mungkin saya bisa jual mungkin buku gitu ke Farhan Fajar Siddiq, kita juga bisa bertransaksi, bahkan kalau mau mungkin asal ada walinya kita bisa nikah juga di sini. Jadi kita bayangkan nanti ada pernikahan di metaverse, oh ternyata sudah ada, gitu ya. Yang pernikahannya juga nanti secara kajian juga boleh, bahkan yang sudah ada itu adalah walimahnya, ya. Jadi partinya, ya, walimah atau apa namanya, ya wedding partinya itu, weddingnya itu di metaverse itu juga sangat mungkin sekali. Nah, berarti kita bisa pahami metaverse itu adalah jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang dia bekerja secara real time dengan media sosial 3D, bahkan ke depan menjadi sebuah hologram dan memungkinkan bagi semua orang yang ada di sana untuk membuat konten, berbagi, sharing, kemudian juga bisa melakukan aktivitas bersama-sama, gitu ya. Bahkan berbagai aktivitas yang selama ini belum kita bayangkan, gitu ya. Jadi nanti mungkin nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen nanti pas menikahnya gitu di metaverse, gitu ya. Kita bangun rumah, kemudian juga ada masjidnya di sana, kemudian juga bahkan ada university-nya, kita mau beli apa hijab atau mau beli pakaian, bahkan kita mau sodako, semuanya is completely di universe atau di metaverse. Oke, nah berarti kalau kita bicara tentang metaverse ini memang adalah gabungan, ya, dua istilah yang ini sangat penting. Jadi kalau tidak ada dua-duanya ini, ya berarti dia bukan metaverse, ya. Yang pertama adalah augmented reality or AR, ya. Jadi teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda tersebut secara reality atau realitas dalam waktu nyata. Misalnya saya memegang ini, ya, apa namanya, gelas, ini kan ya jelas ini ada nyata, tapi ke depan itu kita bisa ketika saya akan membeli, kita akan memberikan, gitu ya, ini dengan mudah kita bisa temukan. Demikian juga handphone, ya, demikian juga apa namanya uang. Kalau uang misalnya, gitu ya, ini ada uang 5.000 saja. Ketika uang 5.000 ini, aduh, ini udah uang kertas lecek, aduh, nggak praktis sekali, ya. Zaman sekarang udah digital money. We will talk about the cryptocurrency, ya, and other digital money. Ini sepertinya dalam saya yakin tidak sampai 5-10 tahun ke depan itu sudah tidak ada lagi bentuknya ini, ya, uang fiat money seperti ini. Oke, brother and sister, berarti yang kedua juga ada unsur virtual reality, ya. Yang ini sangat satu teknologi yang dia itu menciptakan simulasi yang mirip dengan dunia nyata. Ada kita bisa semacam merasakan dengan panca indera, dengan rasa kita, gitu, bahkan dengan penciuman kita, gitu, itu sangat mungkin sekali, ya. Ini ada dua, augmented reality AR dan juga VR atau virtual reality yang menjadi kekhasan dari metaverse.
So if we talk about the metaverse, like I said before, it's not only one metaverse, because in the universe today there are some metaverse. Ya, di sana ternyata kalau kita bicara tentang metaverse itu hanya satu bagian dari verse. Di sana ada banyak verse yang lainnya, other versus, ya, ada dunia lainnya, dunia digital lainnya yang ke depan dia akan apa? Akan tersambung antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata ini sudah dibangun sejak awal, dan kita akan tahu, kita akan melihat kenapa sih muncul metaverse ini, kira-kira peluangnya itu seperti apa, kemudian tantangannya itu seperti apa. Oke. This is there are the other metaverse, for example Microsoft, ya, teman-teman yang sudah biasa dengan menggunakan Microsoft Teams, tentu saja pengembangannya ini akan semakin futuristik, ya. Kalau metaverse itu dia membawa manusia masuk ke dalam dunia mereka atau ke dalam dunia metaverse. Sementara Microsoft, ya, dengan Microsoft Teams-nya mereka akan membawa dunia digital mereka itu ke hadapan kita. Ya, sehingga kalau kita sekarang ini, ya, yang familiar itu adalah misalnya Zoom, gitu ya, ke depan itu dengan Microsoft Teams, kemudian dengan Google Meet yang terus dikembangkan, kemudian juga dengan Webex juga, kemudian juga dengan berbagai aplikasi meeting virtual. Saya yakin ini lebih lebih terasa lagi, ya, di samping tentu saja is problem development countries yang tadi oleh MC dikatakan, ya, masalah dunia berkembang ini sinyal selalunya, gitu ya, selalu. Tapi enak juga sih buat mahasiswa, biar nanti sama dosennya bilang, aduh mohon maaf Pak, sinyal kurang, jadi di off kamera gitu, padahal nggak tahu lagi di mana, gitu ya. Nah, itu juga mungkin, ya, nggak apa-apa sih, rebahan tapi dapat duit kan nggak masalah juga, gitu ya, sambil rebahan, sambil bisnis, cari yang bisnis misalnya di stock exchange yang Islamic Index, atau mungkin di bursa berjangka yang Islamic juga, gitu ya, atau mungkin di sukuk, atau mungkin banyak sekali, ya, yang bisnis virtual itu yang, ya, kita bisa lakukan dengan rebahan, ya. Bukan berarti kita menyarankan rebahan, tidak, gitu ya, tetapi kita punya cara masing-masingnya, itu ya, punya dunianya yang sangat memungkinkan, tetapi kedisiplinan, kemudian siap untuk berubah, kemudian juga melawan nanti rasa malas, ya, itu akan menjadi satu bekal kita untuk mendapatkan kesuksesan. So the other metaverse, not only the other universe or the other verses, not only metaverse, but there are the other verses. Banyak yang lainnya dan akan terus berkembang. Bahkan selevel Apple sendiri yang mungkin seolah-olah itu tidak ada teknologi yang diinikan, mereka sedang merancang satu dunia digital yang tentu saja dari awal, ya, Apple ini sangat eksklusif, ya, dengan keeksklusifannya, ya, tahu ya, maksudnya adalah nggak mau dengan Windows juga susah, ke Android juga nggak mau, dan lain sebagainya. Tapi mereka akan memiliki dunia sendiri yang nantinya dia akan terhubung dengan versus yang lainnya, atau verse yang lainnya, atau dengan dunia digital yang lainnya. Nah, metaverse, we know, ya, kita tahu itu adalah buatan atau mungkin foundernya dari Mark Zuckerberg, ya. Oke. Nah, ketika bicara tentang metaverse, ya, ketika kita berbicara tentang dunia digital ini, ya, ketika kita bicara tentang dunia digital ini, tentu saja kita akan juga tahu bagaimana sih sebenarnya history, atau mungkin juga langsung ke ekonomi, ya. Saya yakin teman-teman semua sudah sering membaca, mendengar, melihat, dan lain sebagainya terkait dengan kenapa sih, atau kayak gimana sih sebenarnya history atau sejarah dari metaverse. Oh, banyak sekali lah, tinggal dicari. Ini juga satu ilustrasi, ya, teman-teman semuanya. Saya yakin nanti we can discuss about the other topic, tapi saya mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi yang namanya ekonomi dalam dunia metaverse, seperti tadi saya katakan, metaverse adalah dunia digital yang dia dibangun, ya, ini agak sedikit ya, yang agak sedikit kritis, ya. Jadi metaverse adalah dunia digital yang dibangun, tujuannya adalah apa?
Ada yang tahu? Nanti kayaknya kalau ada kuis nanti saya kasih kuisnya gitu ya. Di tengah-tengah kayaknya lebih enak juga gitu ya. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu ya. Oke, nanti kalau ngeritik saya sangat senang sekali ya. Oke, saya mengatakan ini pendapat pribadi saya bahwa metaverse itu ya adalah dunia digital yang dibangun untuk apa? Of course ya, profit oriented ya, untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ya terbukti dengan saham metaverse yang dijual, kemudian bagaimana teknologi atau bagaimana investasi yang sudah ditanamkan untuk membangun dunia digital ini. Nah, karena dia sebuah dunia digital, maka di dalamnya yang paling banyak tentu saja adalah activity or economic activities or business activities ya. Jadi yang banyak ya di dalam itu dunia aktivitas. Nah, nanti kita sebagai seorang muslim akan seharusnya punya juga pemikiran, oke, metaverse itu adalah dunia digital yang dia memang dibangunnya untuk cari keuntungan gitu ya. Sudah jual sahamnya, otomatis ketika saham itu dijual, pemegang saham ingin untung. Nah, bagaimana cara ingin untung? Berarti dia harus digembar-gemborkan, dia harus dipromosikan, di dalamnya itu harus dibangun bagaimana agar ketika orang masuk ke dalam itu tidak bosan, berbagai fasilitas itu semuanya disediakan, mau istilahnya itu kalau bahasa agamanya itu mau yang surga ada, mau yang neraka itu juga ada. Sama dengan dunia mungkin dulu di awal-awal itu ada YouTube, kemudian juga ada Instagram, kemudian juga sekarang dengan reels videonya gitu ya, dengan snack video, dengan berbagai media sosial ya, bagaimana memanjakan customer atau bagaimana memanjakan yang hadir datang, customer, kemudian juga pengunjung, kemudian juga pelanggan ketika datang. Wah, sekarang tren kita lihat ini sebenarnya kalau secara ini agak cukup berbahaya kalau tidak kita antisipasi. Wah, ini berarti pesan saya untuk teman-teman yang ya sebagian besar insya Allah belum menikah ya. Kalau belum menikah, kemudian nanti menikah, kemudian punya anak, tolong perhatikan anak-anaknya jangan sampai terbawa kepada gadget. Karena kalau kita lihat, coba lihat kita ponakan kita, mungkin anak tetangga kita, ya mungkin anak orang di pinggir-pinggir jalan di luar gitu, mereka sudah kayaknya dunia gadget ini dengan reelsnya, dengan videonya itu mereka betul-betul tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menjadi salah satu ya of course it's a challenge for us ya, tapi juga ini menjadi sebuah opportunity ya, menjadi sebuah peluang. Kayaknya luar biasa nih. Tapi akhirnya kemudian kita sebut sebagai booming dari membuat konten ya, sudah banyak juga memakan korban. Nah, seperti apa nih? Oke ya. Jadi kalau di ekonomi metaverse ya tadi, karena dia adalah dunia metaverse, metaverse adalah dunia digital, maka kita bisa membeli satu produk tertentu, kemudian dengan teknologi tertentu produk itu diperbanyak. Seperti ini kan yang dulu kemarin ya si Sam Purifoy ini ya, yang dia beli satu Axie Infinity, kemudian di situ dia memiliki satu peluang atau satu software lagi yang disebut dengan Smooth Love Potion, kemudian dia bisa diperbanyak, kemudian nanti dijual lagi, kemudian nanti bahkan ketika sudah banyak lagi dia perlu tenaga untuk ya semacam mengelola dari dalam tanda petik itu ternak digitalnya itu, kemudian nanti bisa dijual lagi dan lain sebagainya. Termasuk juga di dunia game online itu sudah menjadi sebuah ya biasa gitu ya, sudah tidak aneh. Oke, berarti ekonomi metaverse itu dia akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya ya seseorang itu bisa menggunakan ya teknologi ya, kemudian bukan hanya sebagai user tapi dia bisa player di sana, kemudian dia bahkan bisa mengambil peluang dari dari segala sesuatu kesempatan opportunity yang ada di metaverse dan juga di otherverse yang lainnya. Nah, berarti ekonomi dari metaverse itu dia tidak terbatas ya, selama dari dunia metaverse-nya, dunia digitalnya itu masih ada dan sangat memungkinkan untuk terus dipertahankan karena background-nya, karena dasar dari membuat atau membangun dari metaverse itu adalah ya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, profit ya nggak ada masalah.
kenapa gitu ya? Dalam Islam juga boleh saja, namanya juga usaha. Jadi kalau saya analogikan begini, si Zack ini ya, Zack ini dia buat apa? Buat metaverse ya. Oh, karena apa? Oh, di Facebook sudah mulai berkurang nih. Kemudian di Instagram juga, oh saingannya agak lumayan banyak juga gitu ya. Akhirnya kemudian berarti kita harus buat satu dunia yang di itu bisa apa? Bisa kita menjual sahamnya, menjual mungkin semacam lotnya atau mungkin area-areanya gitu ya. Kemudian bisa ada jual beli di sana. Nanti kalau udah jual beli berarti menggunakan mata uang, karena ini adalah the flat world, ini adalah dunia yang datar, sehingga tidak lagi ketika kita kalau beli harus pakai rupiah, harus pakai dolar, tidak. Bahkan dengan money bisnisnya sudah menciptakan atau membuat ya digital money atau alat pembayaran tersendiri yang nanti masuk juga ke payment gateway-nya. Nah, ini menjadi sebuah dunia yang kalau saya analogikan tadi itu dengan ya mirip mungkin kalau investor-investor itu membuat apa namanya untuk Nusantara ya, jadi ibu kota Nusantara itu gimana nih, di Jakarta udah penuh tanah, udah mahal, aduh gimana nih, ya udah berarti cari yang tanah yang jauh nih, di mana, oh di Kalimantan, ya udah berapa modalnya nih, kita akan ini kan dalam jangka waktu berapa harus lunas dan sebagainya ya, kurang lebihnya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena dasarnya adalah selain yang lainnya mungkin ada faktor lain juga ada, tapi dasarnya adalah dari investor itu adalah untuk mendapatkan keuntungan, membuka pasar-pasar baru, membuka peluang-peluang baru di dalam berbisnis, dan itu yang dilakukan di era digital ini. Kita tahu pasti tentang bagaimana misalnya Traveloka, kemudian juga mungkin ada di Red Door yang mereka nggak punya hotel kok bisa jualan hotel gitu ya, di Ghost Resort misalnya, Ghost Resto, orang nggak punya restoran kok bisa jual makanan. Sekarang sebelumnya ada GoFood, sekarang ada Shopee Food, sudah maju lagi sekarang, banyak lagi. Ke depan itu aduh kayak gimana nih kira-kira itu ya. Jadi kita harus berpikirnya, kalau saya agak sedikit suka yang agak sedikit futuristik gitu ya. Kalau saya bayangkan misalnya dengan teknologi yang ada, walaupun orang kayaknya ini melamun nggak sih, ini menghayal nggak sih, enggak ya, tidak ada sebuah kenyataan tanpa adanya imajinasi atau hayalan. Ya bisa jadi itu adalah sebuah imajinasi saat ini, tapi sekarang menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Misalnya dengan mobil yang tanpa driver gitu ya, kemudian juga ya mungkin di 2020 itu ada isu tentang mobil terbang gitu ya, itu sangat mungkin sekali. Tapi kita fokus di ekonominya, gimana nih ekonomi di metaverse, atau mungkin agak yang lebih dekat dengan kita sekarang inilah gitu ya, terutama yang kita ini Indonesia, yang cinta dengan Indonesia ya. Saya selalu akan mengatakan, if you love Indonesia, you must use Islamic economic ya. Kalau Anda cinta Indonesia, maka ya Anda harus melaksanakan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan not only for Muslim but for all us, for all people ya, for all communities, for all religion. Ini sudah terbukti. Di London misalnya, survei menunjukkan bahwa 75% dari customer bank itu di Islamic Bank di sana adalah non-Muslim. So berarti bukan, saya kemarin baca satu buku, judulnya itu pengantar ekonomi ya, pengantar ilmu ekonomi, diterbitkan oleh salah satu universitas lah, tidak saya sebutkan. Universitasnya memang umum karena di situ adalah ekonomi ekonomi pengantar ekonomi ya, pengantar ilmu ekonomi ya, kita sebut ribawi atau konvensional atau kapitalis gitu. Ternyata salah satu bagian ketika berbicara tentang jenis-jenis ekonomi, di situ memuat sekitar 4 halaman berbicara tentang ekonomi syariah, dan saya agak sedikit kecewa gitu ya ketika membaca di situ. Ternyata di situ sebutkan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ekonomi yang dibangun oleh mohon maaf nih ya, ini kita juga harus paham ya, di buku itu disebutkan, nanti boleh ada kopiannya di internet tuh, PDF-nya
itu full lengkap juga. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun oleh kelompok fundamentalis gitu. Sampai-sampai saya bacakan biar ini untuk semua juga, nanti boleh dibaca bukunya, menyebut Pak Syafi'i Antonio itu berubah menjadi Pak Syafi'i Antonium kalau salah. Masya Allah, ini Pak Syafi'i yang sangat luar biasa gitu kok sampai salah menuliskannya gitu. Nanti boleh dicek tuh ya. Jadi teman-teman biar sebagai aktivis ekonomi syariah, ekonomi robbani itu harus kritis dan melihat, oh berarti ini juga salah satu dari dakwah kita yang masih kurang nih, mengembangkan terus ekonomi syariah di mahasiswa. Alhamdulillah di dunia akademik sudah luar biasa sekali, tinggal di dunia real yang lainnya, of course in metaverse. Oke, ya, ini karakter dari metaverse saya yakin semuanya udah tahu, ada live and real time, kemudian continuity, kemudian juga dia activity-nya itu dia tidak ada batas, dan juga ekonomi yang fungsional. Nah, dari sini kita bisa menemukan, so what we do in the metaverse. Ini penting sekali, ya. Ternyata tadi dunia digital, ya dunia seperti punya kita sekarang ini, ada gunung, ada lahan, ya mungkin karena dia gunungnya mungkin karena digital, jadi sangat mungkin, wah saya pengen beli pucuk gunung nih, gitu ya, saya pengen di lereng gunung sebelah sini, itu sangat mungkin sekali. So is namely with horizon. What is the horizon? Horizon adalah dunia virtual yang dapat memilih, ya, yang membuat tanah, taman, office, ya, university, pegunungan dan sebagainya yang sangat mungkin kita nanti kita beli, dan itu sudah terjadi, ya. Nah, tinggal seperti apa nih, ya, mungkin insting bisnis kita. Avatar tentu saja. Wah, sekarang ini banyak juga yang menggunakan avatar di berbagai akunnya gitu ya. Kegiatan virtual. Wah, ini kan kita sudah virtual juga nih. Ya, mau nonton film, olahraga, bahkan ada konser di beberapa ini sudah sangat banyak sekali. Kemudian juga kuliah kita sudah terbiasa juga walaupun masih menggunakan Zoom, bekerja dan lain sebagainya. Jadi, saya yakin sekali teman-teman semuanya di generasi muda ekonomi robbani itu ini sudah sangat masuk ke dalam dunia ekonomi digital. Udah nggak zaman lagi antri pergi pagi masuk jam 8 pulang jam 4, kemudian sempit-sempitan nunggu, apalagi nunggu bis kota, nunggu kereta, atau mungkin nungguin Grab atau Gojek dan sebagainya. Tinggal duduk manis depan laptop kita bekerja, bahkan income-nya lebih banyak lagi. Belanja udah biasa gitu ya. Ke dunia game teman-teman ini yang biasa di game itu juga sangat mungkin sekali, bahkan masuk ke hardware dalam konteks yang digital ini sangat mungkin sekali. Nah, ini ekonomi di metaverse. Jadi di metaverse ini kita diberikan kebebasan, ya, from anywhere and anytime ya, untuk membeli, menjual, menciptakan, membangun karya seni digital, pekerjaan digital, sertifikat kepemilikan digital, aset digital, semua sudah ada. Ya, tinggal gimana nih? Wow, ternyata ya yang bikin juga dia pengen dapat untung juga, otomatis dong dijual. Semakin istilahnya itu semakin dia dekat dengan istilahnya pintu gerbangnya itu, ya, maka akan semakin mahal. Nah, di dunia metaverse karena di sana itu ada bisnis gitu ya, ada jual beli di sana, maka tentu saja ada alat tukar. Ya, ada alat tukar yang kita sebut dengan kripto. Nah, kripto ini menjadi alat pembayaran dalam jual beli, dalam menyewa. Mungkin nanti kita depan bisa jadi sewa sesuatu gitu ya, beli sesuatu. Wah, itu udah banyak sekali nih. Termasuk yang agak-agak lama dikit sih, sekitar 4 bulan yang lalu, tentang teknologi NFT ini juga sangat memungkinkan setiap karya seni kita itu memang memiliki digital certificate, yang itu adalah satu-satunya yang ketika walaupun di copy sama orang, kalau orang copy dari karya kita justru kita akan tutup, bahkan kita akan dapat uang lebih banyak lagi. Nah, ini kemudian yang menjadi tren terkait dengan NFT, terkait dengan OpenSea, terkait dengan kripto dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya tentang jual beli tanah di metaverse. Ternyata tanahnya digital, kepemilikan digital, tapi kemudian sudah dijual, udah rebutan orang gitu, jual untuk apa? Tanahnya, kemudian mau bangun rumahnya. Nanti memang yang paling banyak itu adalah di dunia teknik multimedia, kemudian juga digital teknik dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang sangat banyak sekali. So
Masih ada waktu? We talk about the economy syariah, Islamic economic in the metaverse. Like I said before it, ya, bahwa dalam dunia metaverse di sana ada jual beli, ya, di sana ada ijaroh, ada sewa, ya, di sana ada murabahah, riba. Di sana juga ada we can build the company, our company, ya, bisa kita membangun bisnis kita. Ya, di sana juga ada kepemilikan, milkiyah, ya. Idza masalan darasna fi fiqhil muamalah, yakni khosatan fi yakni fil bab al milkiyah, arafna kaifa milkiyah al fardiyah wa aidan milkiyah al ammah. Kaifa tasarruful mal wa aidan tasarruful milkiyah fi metaverse. Nah, ini teman-teman harus pahami. Jadi, wah, ini gimana ya? Banyak sekali teman-teman yang nanya, ini kalau saya mau beli skin gitu ya, ini mau beli pedang, mau beli rumah, mau beli pakaian, mau beli ini tapi ini digital gimana Pak? Oh, kayaknya Islam nggak jauh. Oh, tidak gitu ya. Kayaknya Islam nggak ngomong kayak gini deh, Bang, nggak masuk ke dalam ini. Oh, bukan, tidak seperti itu. Berarti kita harus belajar. Why? Kenapa? Karena ketika bicara tentang teori nadhariyatul milkiyah, masalah wa aidan idza darasna fi nadhariyatil amwal arafna ma huwal mal fil Islam. Al mal huwa kullu syai'in lahu qimatin. Idan kullu syai'in idza hunaka al-qimah, ya, al-qimah huwa tusamma bi al-mal. So if we talk about the wealth or theories of the wealth in Islamic economic or Islamic perspective, we know that the all things that are or there are of values is a wealth in Islam. Jadi walaupun dia adalah asetnya digital, walaupun dia hanya sebuah digit, walaupun dia hanya sebuah karya seni, atau mungkin dia hanya sebuah ya pakaian mungkin pendekar gitu, pendekar dan kekar gitu ya, bukan. Jadi tokoh apa namanya di games gitu, atau mungkin kita beli avatar, ngapain coba beli avatar gitu ya. Nah, kita nggak tahu aja dunia itu nanti akan seperti apa. Nah, termasuk yang paling penting adalah money and the exchange forex, ya. Ini penting sekali, tapi ini nanti menjadi satu ancaman untuk government, ya. Sampai sekarang semisal Bitcoin gitu ya, ketika di Singapura itu diperbolehkan karena ya nggak apa-apa, yang penting bayar pajak untuk government. So ini bicara tentang tax, pajak, dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai aktivitas yang kita harus bisa pahami di dunia metaverse. Oke, we talk about the virtual property. Saya yakin teman-teman yang ini terutama yang Ikhwan juga, ya, mudah-mudahan nggak terlalu lah terjebak ke dunia game online gitu ya. Kalau bikin sendiri gamenya itu yang lebih syar'i gitu ya, Islamic online game, wah kayaknya keren banget itu ya. Saya pernah ngikuti satu talk show di Jakarta, itu ternyata dunia game online itu menguasai lebih dari 33%, ya, penggunaan internet di penggunaan user di internet. Jadi nggak bisa dibuat sembarangan, bahkan nanti ekonomi game online itu sangat luar biasa. Ya, tentu saja kalau dalam Islam nanti kita lihat dulu ini mana nih game online ini boleh atau ini boleh, ini nggak boleh, tapi kita lihat gitu. Sama juga dengan kalau kita menyebutnya dengan istilah orange economy. Kita nyebut dengan digital orange economy, di mana ekonomi digital yang dia kaitannya dengan fashion, dengan fun, mungkin dengan music, dengan movie misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau kebetulan saya juga suka ya lihat movie, lihat film, tentu saja yang berkualitas gitu ya, berkualitas dan ya syar'i lah gitu ya. Walaupun definisi syar'i mungkin perlu dilihat lagi. Ini menjadi satu tren baru gitu ya, tren baru di orange ekonomi ini juga harus teman-teman harus juga masuk di sana, dipelajari. Kalau mau buat tesis, buat skripsi atau tesis itu saya rasa sangat bagus sekali. Termasuk juga di tourism. Wah, tourism sekarang sudah cukup banyak sekali ini. Oke, jadi ketika berbicara tentang virtual property, if we discuss about the virtual property, the first we believe that all things in the world is Ilallahi azza wa jalla. Ini penting sekali. Ini masuk ke dalam fundamental Islamic economy.
Ya, kenapa? Nanti akan memunculkan bagaimana kalau keyakinan ini kurang, seolah-olah itu apa? Ya apa yang kita usahakan, wah saya jadi misalnya sarjana ekonomi, mungkin sarjana pendidikan, gitu. Oh karena kepintaran saya, ya saya menjadi master, saya menjadi PhD, itu karena kepintaran saya, atau mungkin karena keluarga saya, mungkin karena orang tua saya. Tidak seperti itu. Ya, ini pentingnya gitu ya. Ini pentingnya berbicara tentang milkiyatul khossah lillahi azza wa jalla. Kemudian juga bicara tentang ain atau materi dan juga non materi. Ada values dan juga al-intifa atau maslahah. Ya, jadi tidak semuanya. Misalnya karena kita bicara tentang virtual property, jadi tahu ya virtual property itu adalah kepemilikan benda-benda digital. Baik itu yang sifatnya betul ada filenya lah istilahnya gitu, ataupun dia tidak ada. Misalnya ya kita udah biasa lah, saya biasa beli akun Zoom itu ya di Shopee gitu ya. Kemudian juga beli yang Canva juga di Lazada misalnya gitu ya, di e-commerce gitu ya. Nah di sini nih saya ingin berbicara sebenarnya ketika sekarang semuanya ini ketika melihat, ya kita sebut saja nggak ada masalah gitu, ketika melihat Shopee, melihat Lazada, lihat Blibli, lihat misalnya juga JDID gitu nih, kira-kira ke depan itu seperti apa ya? Nah, itu juga harus difikirkan dari sekarang, teman-teman semua. Jadi melihat segala sesuatu dari berbagai aspek gitu ya, sehingga ternyata, ini kayaknya kalau e-commerce yang sekarang berjalan seperti ini tidak ada kebijakan dari government atau mungkin tidak ada, bahasa kerennya itu people power, ini akan menghancurkan ekonomi Indonesia, akan menghancurkan ekonomi masyarakat. Berarti harus ada kebijakan policies dari government, kemudian mungkin kita sebagai generasi muda apa nih memberikan rekomendasi dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga metaverse ini. Kalau metaverse kita tidak masuk ke dalamnya gitu ya, ketika kita memang memiliki kesempatan, memiliki peluang gitu ya, bisa jadi di dalamnya isinya semuanya konvensional, semuanya adalah ekonomi robani, ekonomi yang satanic economics gitu ya. Ekonomi robani itu dia nggak masuk gitu ya. Kemudian di sana itu berbagai hal itu ditawarkan, tapi nilai-nilai tidak ada, sehingga let's bring Allah Subhanahu Wa Taala to the metaverse. Oke, ini virtual property. Ya, kemudian juga cryptocurrency ini penting sekali juga untuk terus kita kita sosialisasikan dan juga kita kembangkan. Kita terus ini kan bicara tentang cryptocurrency, bicara tentang kaifa nadoriyatul almal awil fulus awin nukud fil Islam. Ya, apakah dia alat tukar atau mungkin juga alat ukur harga, kemudian apakah dia terbatas hanya dinar dengan dirham, how about the fiat money, atau mungkin uang besi gitu ya, atau mungkin tembaga, atau mungkin perunggu gitu ya. Dan itu semuanya udah basi kayaknya kalau kita ngomongin tentang uang logam. Kalau dinar dirham enggak ya gitu ya. Kalau ngomongin tentang uang logam, uang kertas, sekarang udah nggak ada ainnya, sudah nggak ada materinya. We talk about the digital money, cryptocurrency. Kita bicara tentang uang kripto ya, ke depan itu udah nggak ada lagi. Tapi ini juga nggak bisa kemudian kita ngikut tanpa adanya kritik, tanpa adanya masukan untuk government ya. Tetap kita harus kritis gitu ya. Ini digital money kayak gimana nih? Ya misalnya nih, ya kita sebut saja ini adalah dunia akademik gitu ya. Starbucks ternyata ya dia bukan hanya jualan kopi, dia adalah bank gitu ya. Teman-teman mungkin pernah lihat itu di video itu bahwa Starbucks itu ya dia bank, bukan hanya jualan kopi. Kenapa? Karena dia menjual voucher, kemudian menjual jasa, kemudian kita punya semacam saldo disimpan di sana ya, sama nanti GoPay, kemudian juga ya mungkin Shopee Pay, kemudian yang lainnya juga itu kita perlu kritisi gitu. Jadi jangan jadi tadi generasi rebahan yang udahlah ngikut aja, duit kita banyak kok. Tidak seperti itu. Kita jangan pernah menjadi anak muda yang berpikir untuk diri kita sendiri. Pikirkan teman-teman kita, pikirkan komunitas kita, pikirkan masyarakat kita, pikirkan bangsa dan negara kita. Jangan sampai terjadi seperti ya Sri Lanka tentu saja gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, dan yang paling penting ingat, bukan hasil yang akan kita dapatkan. Mungkin teman-teman semuanya selalu semangat sebagai ekonom robani. Kita nggak tahu kejayaan ekonomi syariah itu kapan.
tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita tanyakan. Yang penting, ya, as a Muslim, I will stand here dan I will say that the Islamic economic is my religion and I will always stand to defend the Islamic economic. Saya akan berdiri, saya akan memperjuangkan ekonomi syariah walaupun orang lain meninggalkannya dan tidak tahu kapan kejayaan itu akan terjadi. Yang penting saya berusaha. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala, Allahu taala wal mu'minun wa sayanduruna ila a'malina. Oke, ini teori tentang uang. Digital money juga sangat penting sekali karena kita udah pakai, tapi tentu saja masih ada kontroversi. Dan ingat, kalau ada kontroversi, ada beda sedikit, ini justru menjadi satu kekayaan dari khazanah keilmuan kita. Nah, ya, jangan juga ini kok jadi banyak banget ini sih, kok beda-beda begini sih, jadi puyeng gitu ya, jadi pusing. Jangan seperti itu. Justru belajar dan belajar, analisis, ya, tingkatkan kemampuan analisis kita, tambahkan dengan perbekalan kita, insya Allah itu menjadi satu jalan. Okay, the opportunity in the universe. As a personal, we are an individual, and also as a company and for government. Ya. Kalau bicara tentang metaverse, ya, saya sebagai misalnya personal, ya, kita akan mengatakan, oh, ini adalah satu peluang yang sangat besar, gitu ya, sangat besar. Kenapa, gitu ya? Mungkin sekarang belum, ya, biasa hampir semuanya. Kalau kita melihat, gitu ya, misalnya internet. Ya, sampai sekarang, mohon maaf, mungkin orang-orang masyarakat yang ada di pinggiran itu mereka nggak biasa, mungkin HP-nya juga masih belum Android gitu di beberapa, atau mungkin generasi tua itu nggak terlalu ini. Tapi sekarang dengan tadi game online itu ternyata 33%, kemudian e-commerce itu terus meningkat gitu. Apa nih? Gitu. Saya ngomong e-commerce misalnya, ternyata ya hampir 90% barang-barang yang dijual e-commerce, ya, itu adalah bukan made in Indonesia. Nah, ini ancaman besar menurut saya, ya. Ketika kemarin kita bahkan istilahnya itu masih belum berhasil mengalahkan retail-retail yang ada di sebelah depan rumah kita, ini sekarang muncul e-commerce yang menghancurkan, ya, 90% dari barang yang dijual itu adalah bukan made in Indonesia. Ya, kebijakan tentang tentang produk lokal itu ternyata juga sangat sedikit sekali. Ya, ini ya, kalau murni ekonomi itu harus berpikirnya kayak gimana nih, berarti seperti gimana, belum lagi nanti ya efeknya sebenarnya efeknya dari e-commerce yang tidak dibangun di atas nilai-nilai syariah itu, ya, walaupun ada satu thumbnail atau satu divisi yang ada syariahnya, ada islamiknya, ada berkahnya, apalah gitu ya. Nah, itu perlu dilihat lagi. Jadi saya harapkan semua ekonomi Robani ini ke depan itu bisa kritis, dinamis, kemudian juga mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada. Jadi branding jelas juga, entrepreneur itu tentu saja digital entrepreneur. Kemudian kalau di perusahaan ini sebenarnya sudah saatnya untuk go public dan juga efisiensi. Nah, efisiensi ini tentu saja akan menjadi bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi ancaman. Tapi kita akan bicara tentang peluangnya. Jangan khawatir. Misalnya, nanti semua bidang itu banyak dikuasai oleh robot misalnya, oleh software misalnya, oleh kecerdasan buatan. Gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kecerdasan yang ada gitu, yang sangat memungkinkan, ya. Dan tren dengan kecerdasan dengan teknologi yang semakin berkembang, kecerdasan kita tuh bisa kita tingkatkan, ya, lebih dari 100 sampai 1000 kali lipat. Jadi kalau dulu ketika sekitar 5-10 tahun yang lalu saya mengajar di SMA dengan di SMP, saya sudah mengatakan begini, 10 tahun ke depan kita itu mungkin akan di kepala kita itu mungkin akan dipasang chip gitu ya. Oh, itu dulu gitu ya. Sekarang bukan lagi chip, ya, tetapi dalam otak kita yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan muh gitu ya, bahrul muh gitu ya. Jadi itu sudah bisa dimasuki dengan satu ramuan yang bisa meningkatkan kecerdasan kita. Jadi bukan lagi dipasang di otak, chipnya itu nyambung, tapi sudah masuk ke dalam ke dalam alat cara berpikir kita, atau alat untuk berpikirnya manusia. Ini salah satu dari
tren teknologi yang akan ada ke depan. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kita sebagai sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan kecerdasan yang ada, dengan potensi yang ada. Jangan khawatir, yang penting kita itu berjuang, jangan takut dengan yang ada. Nah, challenge-nya nih ya, personal nih. Jadi teman-teman semuanya ingat, kuliah itu jangan hanya, apalagi kalau cuma cari ijazah, aduh rugi banget gitu ya. Cari teman, udah dapat teman udah gitu ya. Cari networknya cuma gitu-gitu aja gitu ya. Nah, harus cari yang bisa menguatkan iman gitu ya. Kemudian juga jangan sampai skill kita, ingat ya. Kemarin saya di kampus saya yang lama, itu salah satu permasalahan yang dihadapi oleh alumni itu adalah soft skill. Ya, sehingga teman-teman semuanya jangan hanya hard skill, ya, jangan hanya pinter ini, pinter IT-nya, pinter, tapi soft skill-nya itu kurang. Komunikasinya, public speaking-nya, teknik melobinya, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain, termasuk komunikasi ya iman itu dengan orang tua kita. Jangan sampai ya kita, ekonom robani ini kemana-mana, tapi dengan orang tua itu justru malah durhaka gitu ya, sering tidak nurut kepada orang tua dan lain sebagainya. Is not robani ekonom. Ya, itu bukan ekonom robani itu. Kalau di rumahnya itu suka berantem sama orang tuanya gitu, sama tetangganya juga cuek-cuek, kan jangan, nggak seperti itu. Ingat, ekonom robani itu adalah bukan hanya dia memperjuangkan ekonomi syariah, tetapi dia juga memperjuangkan bagaimana dirinya menjadi insan kamil. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, ya, dikatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya, jadi kalian semuanya, Anda semuanya, teman-teman semuanya ini yang mengajak kepada ekonomi syariah, istilahnya itu menentang, melawan dari ekonomi liberal, ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, komunisme. Tapi kadang kita itu justru lupa dengan diri kita sendiri. Kita kurang memperbaiki diri, muhasabah diri, perbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman semuanya. Nah, itu ya. Gimana? Kan susah, bahkan manusia itu makhluk khotawan lisan, iya, tetapi lagi-lagi proses bagaimana kita selalu ingin menjadi lebih baik. Kita ambil dari teori Kaizen Management itu, bahwa perbaikan secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, peran dari negara ini menjadi satu ancaman sebenarnya itu, ya, tantangan yang cukup berat. Bagaimana ketika misalnya seperti ini, transaksi Bitcoin itu, atau mungkin cryptocurrency lah lebih luasnya, jangan hanya Bitcoin ya, karena Ethereum misalnya juga menguasai gitu ya. Transaksi cryptocurrency itu ketika dia itu dibiarkan, ya pasti orang itu akan investasi, walaupun salah sebenarnya ya, dia akan membeli, memborong banyak sekali kripto gitu ya. Kemudian nanti negara dalam hal ini itu berarti gimana nih? Wah, banyak transaksi itu triliunan, bilion gitu ya, tapi dia nggak dapat pajak. Kemudian di transaksi itu di luar negeri. Wah, ini sangat bahaya sekali. Ketika kemarin belum ada dunia metaverse saja, dunia digital saja, investasi atau mungkin uang kita banyak di luar negeri, apalagi nanti kalau umpamanya dunia itu semakin datar, maka kebijakan ya dari negara ini menjadi satu hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Jadi teman-teman nanti yang masuk ke Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan sebagainya gitu ya, ini harus betul-betul bisa memberikan masukan kepada negara bagaimana ya kita sebut dengan ancaman atau tantangan dari ekonomi digital ini. Oke, last one is me. Yes. This is for me. Thank you very much, and we can discuss about the metaverse. Mungkin natakallam wa yakni nabhas yata'allaq bi kaifa metaverse fil episode al-islami. Oke. Tafadhol, saya kembalikan kepada moderator kita yang sangat luar biasa, my brother Farhan. Silahkan. Masya Allah, syukron kasiron Ustadz atas materi yang tadi disampaikan. Mungkin langsung aja kali ya. Nah, baik nih para teman-teman, jika ada pertanyaan boleh banget nih langsung raise hand, atau yang memiliki kendala boleh diketik di room chat. Dipersilahkan banget nih untuk bertanya. Soalnya
rugi banget loh kalau gak nanya tentang metaverse ini. Iya betul. Jadi bertanyalah sebelum nanti ditanya gitu. Nanti kalau ditanya man buka, wah, harus bisa jawab tuh gitu ya. Oke, kita agak santai aja. Jadi silakan. Ini ada banyak yang angkat tangan nih. Mudah-mudahan nggak menyerah gitu ya. Tapi diskusi. Silakan ke Ala Brother Farhan Fajar. Oke nih Ustadz, udah ada yang bertanya. Mungkin pertanyaan pertama boleh untuk Kak Rosyad disampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya syukron kepada Farhan atas kesempatannya dan juga jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Abdurrahman Misro atas ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Ini menambah banyak insight baru buat saya pribadi, khususnya nih terkait metaverse ya, karena emang lagi happening banget. Nah, saya izin bertanya Ustadz, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosyad, izin bertanya. Berbicara terkait metaverse, ini erat kaitannya ya dengan mata uang kripto. Nah, seperti yang Ustadz sempat singgung sebelumnya, saat ini sudah banyak nih game play to earn gitu ya, seperti Axie Infinity, dan juga ada beberapa game lain yang itu di mana kita ketika memainkan game itu, kita bisa dengan mudahnya mendapatkan kripto hanya dengan bermain game, dan itu sudah cukup banyak gamenya. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait game play to earn ini gitu, dan bagaimana dalam perspektif ekonomi syariah, serta apakah fenomena ini bisa berpengaruh ke sektor real gitu, karena ya dengan mudahnya kita mendapatkan uang yang bisa dikonversikan ke rupiah, itu kan mungkin orang-orang kan berpikir ngapain capek-capek kerja gitu kan, orang main game aja kita bisa dapat banyak uang gitu. Dan untuk tutorial bermain game play to earn ini itu sudah cukup banyak sekali gitu ya, terutama di TikTok gitu. Dan oleh karena itu saya ingin bertanya terkait hal tersebut. Mohon pencerahannya dan sekali lagi syukron atas kesempatannya Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kayaknya satu-satu Ala Farhan ya. Soalnya kalau banyak saya suka lupa biasanya itu. Ya, ya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Ustadz. Tafadhol Ustadz, monggo dijawab. Oke, terima kasih untuk Muhammad Rosyad tadi ya, nggak kelihatan di saya. Baik, ini menarik sekali play to earn ya. Jadi kita dengan bermain kemudian kita dapat uang, tapi uangnya itu tentu saja tadi adalah kripto. Nah, ini sebenarnya panjang banget nih ceritanya nih gitu ya, panjang. Tapi katanya orang cerdas itu bisa yang memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek, kata itu orang cerdas katanya gitu ya. Dalam konteks ini adalah menyimpulkan, oke, play to earn gitu ya. Kita akan bicara panjang. Pertama bicara tentang karena play to earn itu adalah bermain di sana, bermainnya ternyata bukan hanya bermain, tetapi di sana ada transaksi. Ketika dia bermain kemudian dia akan dibayar, so berarti di sana ada unsur muamalah. Nah, dalam kaidah muamalah itu ada namanya al aslu fil muamalah al ibahah illa yadulud dalil ala tahrim. Ya, jadi hukum asal dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada larangannya. Nah, tapi ya teman-teman semuanya carefully, hati-hati dengan kaidah ini, jangan asal menggunakan. Ya, kalau bermain game kemudian kita dibayar, hukum asal itu memang boleh gitu ya. Tetapi kemudian pertama kita lihat dulu nih, nanti teman-teman bisa belajar di ilmu usul fikih sebenarnya, karena memang orang Indonesia ya orang Islam ya memang bagus gitu ya, sebelum berbicara sesuatu bicara tentang hukumnya dulu gitu, walaupun nanti kita akan menambahkan bukan hanya hukum tapi perspektif yang lainnya. Oke, pertama begini, hukum asalnya itu adalah boleh, tetapi kemudian kita lihat yang dimainkan itu apa gitu ya, permainannya itu seperti apa ya, apakah di sana ada unsur-unsur yang diharamkan gitu, misalnya misalnya gitu ya, saya memang bukan pecinta game jadi nggak tahu gitu ya, nanti boleh diluruskan. Misalnya ternyata di plan play to earn itu bermainnya itu ternyata gamenya itu ada semacam avatar atau tokoh perempuan yang tidak memakai hijab gitu ya, atau mungkin pakaiannya bukan lagi tidak pakai hijab tapi seksi, kemudian ada unsur-unsur pornografi
gitu ya. Kemudian juga mungkin ada unsur-unsur mungkin agama lain, kepercayaan lain, itu dari objek gamenya. Itu yang pertama. Jadi periksa dulu objek gamenya. Misalnya kalau saya lihat hampir semuanya gitu ya, bahwa game itu ya kalau dia tokoh perempuan ya pakaiannya itu ya naudzubillah gitu ya, tidak mencerminkan itu. Belum lagi nanti simbol-simbol yang digunakan yang bukan simbol-simbol dari Islam, itu dari berdasarkan objek dari permainannya. Yang kedua adalah dari sisi akadnya. Ketika dia bermain kemudian ternyata dia dapat uang, tadi kan hukum asalnya itu boleh. Nah, tetapi kemudian ternyata dia dibayarnya itu dengan kripto. Nah, ini menjadi masalah baru, dan ini tadi ketika penanya itu bertanya, saya langsung pikirkan dengan misalnya ya snack video. Dulu itu ada VTube gitu ya. Jadi kita hanya nonton, ya bahasanya di ini lagi apa namanya, bahasa itu diputer-puter, dibilang apanya katanya ya, di salah satu ini nggak bisa sekarang dia bilang katanya akadnya ijaroh, menyewa mata kita ini untuk nonton gitu ya. Oh, ini kok bisa gitu ya, diada-adakan banget gitu ya. Jadi nyewa mata kita untuk nonton. Oke, snack video kita sebut lah, nggak apa-apa ya. Snack video itu misalnya, atau TikTok juga sama ya kalau salah. Jadi kita nonton kemudian dapat uang. Nah, sama ya. Jadi main gamenya itu objek gamenya seperti apa, nontonnya seperti apa. Kalau nontonnya misalnya buat ketawa padahal bohong, ini haram. Ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi sampai menghina seseorang. Ya, menghina sendiri aja nggak boleh gitu ya, apalagi menghina orang lain. Jadi pertama itu dari sisi objek yang ditonton, yang dimainkan itu apa. Ya, yang kedua tadi adalah dari sisi kita dibayar ketika menonton atau ketika bermain. Ketika bermain kita dibayar. Oke, dibayarnya itu dengan kripto. Nah, kripto pembayarannya ini dia persyaratannya seperti apa, kemudian kita bisa masuk lebih detail lagi. Ini sebenarnya bisnis modelnya itu kayak gimana? Jangan-jangan ya mirip, mohon maaf, misalnya seperti apa ya, beberapa perusahaan yang pertama dia itu memang membayar orang dulu gitu ya, membayar orang, kemudian dia akan dengan biaya marketing yang tinggi, dia akan ya poya-poya, bukan poya-poya, artinya bakar uang. Kalau sudah bakar uang pada waktunya, kriptonya dia prosesnya kayak gimana nih? Wah, banyak nih gitu kan. Oh, sudah dapat 10.000, 100.000, 1 juta, 20 juta. Nanti akan banyak lagi, cari teman lagi, tambah lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita lihat sistem model bisnisnya itu seperti apa. Ya, jangan sampai nanti sebenarnya ini cuman buat orang itu biar banyak bermain di situ. Ketika sudah banyak dia akan bayar dengan kripto. Di digitnya itu ada, setiap misalnya kita masuk, oh Anda sudah punya uang sekian gitu ya, kripto itu udah sekian, tapi ternyata kripto nanti ditukarnya pertama itu biasanya ya gampang dan langsung dapat uang, tapi udah sekali dua kali ini mirip-mirip dengan investasi bodong gitu ya, dengan investasi yang bulan pertama dapat nih, bulan kedua dapat, bulan ketiga agak lambat-lambat. Wah, ini teman-teman perlu berhati-hati juga gitu ya dari sisi model bisnisnya. Yang ketiga adalah dari sisi tadi kemanfaatannya untuk sektor real. Ini hampir sama dengan mirip ya, polanya itu multi level marketing ya, di mana ketika Farhan ke Ahrosyad, ke Rahmanisa, ke Intan, ke Fakih, ke Said, ini kalau udah satu grup habis, ini kemana nih, kasihan yang di bawahnya. Nah, di sana ada unsur kezoliman, walaupun tadi hukum asalnya itu boleh, tapi objeknya, model bisnisnya kepada sektor realnya itu seperti apa. Mungkin nggak mungkin juga semua orang bermain game, tapi yang paling penting adalah dilihat dari sisi tadi kehalalan dari juga model bisnisnya. Nah, tadi kalau pertanyaan terkait dengan sektor real seperti apa? Kalau prediksi saya, ya secara ini dia tidak terkait langsung dengan sektor real, kecuali dia bangun sendiri. Jadi game itu dia akan memunculkan banyak transaksi lain, inovasi-inovasi lain yang terkait dengan game itu. Misalnya dalam games itu mungkin ada semacam tadi kayak ternak, atau mungkin ada benda-benda tertentu yang diperjualbelikan. Nanti sektor realnya adalah sektor real yang digital. Nah, tapi bukan berarti anti, justru kalau menurut saya, coba bayangkan Anda membuat satu game yang dia itu syar'i, dia itu islami, bahkan bisa menggerakkan masyarakat.
meningkatkan keimanan juga. Nanti kalau perspektifnya maqasid syariah, dia harus ada tahdhibul fard. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak anti, tapi yang nggak sesuai kita hilangkan. Ya, yang ini mengancam untuk sektor real, kita juga tidak usah gunakan. Nah, kalau Anda itu hanya misalnya tadi kalau nonton snack video, kemudian juga bermain itu ternyata susah gitu ya, jadi profesional. Kalau mau coba dalami sampai ke akar-akarnya menjadi profesional di situ, bahkan bisa membuat sendiri, itu kita rekomendasikan. Tapi kalau hanya bermain, kemudian itu seperti mengawang-awang gitu. Ada teman itu, pertama dia ikut yang VTube itu, kemudian kedua dia snack video. Saya bilang, termasuk juga YouTubers juga. YouTubers itu ya kalau cuman isinya itu ketawa-ketawa, isinya nggak ada manfaatnya, ya percuma, sayang gitu ya. Sayang waktu kita udah nggak bisa terkenal juga, punya duit juga. Ada teman itu dia sudah hampir 10.000 subscriber, tapi uangnya juga susah sama aja. Belum lagi dalamnya iklannya itu juga nggak syar'i. Waduh, kalau ngomongin syar'i ini memang agak sedikit susah gitu ya. Susah dalam arti itu ya kita harus membuat lingkungan sendiri. Jadi mungkin ke depan itu kalau Anda teman-teman saya pikirkan ada Islamic Metaverse. Ya, kalau merujuk kepada tadi Pak Safi Antonio, beliau kan ada untuk keislamisasi ekonomi ini, ada pertama adalah insourcing. Ya, pertama adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam metaverse, ya, atau di level yang paling tinggi kita membuat khusus Islamic Metaverse tersendiri, ya. Jadi ada beberapa minimal itu ada 3 tahapan. Nah, itu terkait dengan play to earn, ya. Kalau Anda profesional di dalam tidak ada unsur diharamkan, itu mubah, silahkan. Tapi kalau sampai profesional, Anda bisa tahu di situ memang sudah halal, ya itu bisa dilanjutkan, bahkan bisa membuat satu game tersendiri gitu yang tidak ada dalamnya nilainya bertentangan dengan syariah. Oke, gitu ya, terkait dengan play to earn gitu ya. Tapi kalau secara umum sih kita lihat dari sisi permainannya, saya khawatir tadi ketika melihat video juga akhirnya orang itu bukan malas bekerja ya. Saya sendiri bukan anti dengan orang yang kerja digital, justru saya sangat mendukung. Tetapi kalau dia itu hanya misalnya pulsanya itu habis hanya untuk nonton video, kemudian bermain, ternyata tidak sesuai. Jadi nanti secara ekonomi hitung saja Anda menghabiskan waktu sekian dengan data sekian, atau data mungkin bisa di wifi atau mungkin bisa numpang lah ke orang tua atau ke siapa. Tapi harus dihitung juga gitu ya. Waktu Anda sekian untuk bermain sekian, pulsa yang Anda habiskan sekian, coba Anda apa yang bisa lakukan yang lebih prioritas. Ya, yang lebih real gitu ya. Mendingan dagang lebih jelas gitu ya, tawar-menawar. Tapi kan saya nggak biasa dagang. Ya udah cari yang lebih inilah. Kalau bermain coba silakan bermain, tapi syaratnya dengan orang tua perjanjian dalam jangka waktu misalnya 1 bulan harus dapat uang sekian. Wah, jadi nonton terus tiap hari gitu ya. Nah, itu ke otak saya pikir juga perlu dilihat kembali kalau berlebihan. Oke, saya yakin tidak puas karena we can discuss again. Terima kasih. Saya kembalikan ke Farhan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Untuk Kak Roy, apakah jawabannya sudah puas? Sudah cukup luar biasa ya tadi. Berarti yang perlu kita perhatikan yang pertama objek gamenya, apakah di sana ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat termasuk karakter gamenya. Lalu yang kedua terkait model bisnisnya seperti apa gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir. Karena memang ada perbedaan gitu ya. Kalau misalkan snack video itu mungkin untuk pembayarannya itu berupa uang rupiah gitu kan. Karena uang rupiah sudah legal gitu kan. Dan sedangkan kalau di Axie Infinity tadi itu dibayarnya pakai Ethereum. Dan sedangkan saat ini kita masih ragu nih apakah Ethereum ini sudah memenuhi kriteria syariah apa belum gitu. Terus yang ketiga, apakah dari game tersebut itu ada unsur kezalimannya atau tidak gitu ya Ustadz ya. Oke, mungkin terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Terima kasih. Oke, saya tambahin lagi tadi ya tentang Ethereum gitu ya, karena tadi belum dijawab betul. Tadi sebenarnya yang masuk di model bisnis itu sebenarnya memang mengumpulkan Ethereum-nya itu, gitu ya. Nah, Ethereum itu kan dia alat tukar yang kemudian di masyarakat disalahartikan menjadi alat investasi, gitu ya. Kemudian, nah model bisnis, jadi
pengelola dari gamenya, kemudian pengelola dari Ethereum-nya, kemudian juga dengan teknologi blockchain-nya itu yang sebenarnya kita perlu kritisi sebenarnya. Jadi oke, kita dapat koin menjadi nanti Ethereum. Kemudian Ethereum itu nanti kita bisa jual, otomatis kita juga akan masuk ke dunia kriptonya Ethereum. Atau mungkin nanti ada kebijakan bukan hanya Ethereum saja, mungkin cari yang kripto yang murah-murahan aja deh gitu ya. Kan kripto udah 100-an lebih tuh gitu ya. Nah jadi di Ethereum-nya ini ketika kita bermain, kemudian dapat Ethereum, oke, dapat misalnya 1 koin lah misalnya gitu ya. Nah, 1 koin ini kemudian seperti apa nih? Apakah ada persyaratan yang lainnya ketika dia langsung dapat untuk mendapatkan 1 koin itu? Kayaknya berat banget, banyak banget ya. 1 koin Ethereum itu kemudian kita bisa jual, langsung kita ambil atau seperti apa? Nah, yang paling gampang biasa kalau kita bukan pintar ya, cerdik ya, bukan cerdas juga ya. Kalau kita cerdik ya udah bermain tadi selama tadi yang halal, yang baik, yang tidak ada unsur ininya, kemudian dapat Ethereum, kemudian dijual, Ethereum dijual, kemudian dapat rupiah gitu ya. Tapi ini saya yakin agak sedikit apa ya, mereka itu lebih pintar dari kita. Ya lebih pintar dari kita sehingga ya berarti kita pintar-pintaran aja ya, cerdik-cerdikan saja ya gitu ya, bagaimana agar bermain juga betul, kemudian juga Ethereum itu dapat, kemudian Ethereum itu segera kita ini kan ke rupiah. Juga jangan menyebut bahwa kripto itu adalah investasi, karena kripto itu adalah alat tukar uang digital, dan uang dalam Islam itu bukan komoditi. Saya yakin teman-teman semuanya di Kasefose ini paham ya, uang itu adalah bukan komoditi, dia adalah bukan komoditi yang bukan dijual belikan, bukan juga untuk investasi, tapi kita simpan. Cuman kalau kripto itu kita simpan, ini apa ya, dari sisi resikonya itu sangat tinggi karena fluktuasinya itu sangat ini sekali, sangat cepat sekali gitu ya, sangat cepat sekali gitu, sehingga kemudian ini perlu berhati-hati. Kemudian dari sisi kripto juga bahwa kebijakan tentang kripto ini kan terus digodok nih gitu ya. Jadi kalau bisa tadi kita cerdik, kemudian kita buat ininya apa namanya secepatnya ke yang lebih real, dan kita lebih cinta Indonesia ke rupiah, termasuk nanti ada rupiah itu, rupiah digital itu. Saya yakin itu bisa lebih ini lagi, bisa lebih apa, lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Silakan ke next penanya. Baik, ada pertanyaan di room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, investasi kripto currency kan? Itu pertanyaan. Oke, agak sedikit terganggu pertanyaannya. Agak sedikit terganggu di ini ya. Oke, saya jawab aja dari Arti mungkin ya. Apakah di dalam investasi cryptocurrency dibolehkan? Oh, tadi kayaknya sudah, suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Tadi soalnya bagi moderator itu tadi agak putus-putus di saya. Oke, pertanyaan dari Ardi di sini. Assalamualaikum. Bertanya, apakah di dalam investasi cryptocurrency dibolehkan? Nah ini, jadi ini yang tadi saya sebut dengan salah paham dari investasi kripto. Kripto itu adalah alat tukar. Nah, alat tukar ini ya dalam Islam itu adalah bukan komoditas, sehingga dia tidak dijual belikan. Sama dengan uang. Uang itu, uang ya, uang rupiah lah, kita kasih uang rupiah atau dolar. Itu dia bukan alat tukar, sehingga kemudian dia alat tukar, sehingga dia bukan komoditas, sehingga dia tidak dijual belikan. Dan dalam fikih muamalah, akad yang digunakan itu adalah sorf, ya, adalah tukar menukar, karena adanya lil hajah, adanya keperluan, ya. Kalau kita misalnya hari ini kita membeli Ethereum misalnya, kita membeli Ethereum hari ini atau membeli Bitcoin, yang gampang ya, kita beli Bitcoin hari ini misalnya, ini sebagai contoh ya, harganya adalah 20 juta satu koin misal nih, ya. Saya hari ini beli Bitcoin 20 juta hari ini. Kemudian dalam jangka waktu 2 hari, ternyata kemudian dari 20 juta itu dia naik menjadi 30 juta. Nah, kemudian Bitcoin saya itu saya jual, saya dapat 30 juta.
Nah, tadi lagi-lagi bahasanya itu adalah ngikutin, jadi bahasa itu adalah jual, ya. Maka dalam hal ini sebenarnya dia bukan investasi, tapi memang kelebihan dari fluktuasi nilai di pasar kripto itu sendiri. Ya, sehingga kalau ditanya investasi kripto bolehkah? Jadi bukan investasi kripto, tetapi kita membeli kripto, kita membeli Ethereum, kita membeli Bitcoin, kita membeli Doge dan lain sebagainya, kemudian kita simpan, ya, pada waktu kita perlukan kita tukar lagi, kemudian ternyata nilainya lebih. Nah, itu berarti keuntungan selisih dari harga jual dan beli, harga tukar, dan itu halal dan itu boleh. Tetapi ya, keamanan dari investasi kripto ini betul-betul perlu dianalisis, gitu ya, perlu dianalisis. Ya memang high risk high return tentu saja. Ya resikonya tinggi. Misalnya sekarang berita terbaru barusan saya lihat itu ternyata Bitcoin ini dia juga mengalami inflasi atau terkena dari dampak inflasi. Apakah dia akan naik? Ya beda. Kalau inflasi itu adalah kenaikan harga pada komoditas secara terus-menerus, ya kalau pada uang ya berarti bukan naik, justru malah rupiahnya itu akan semakin turun karena harganya naik, otomatis nilainya turun. Jadi di uang itu deflasi, tapi kalau di komoditas itu inflasi. Jadi kalau saran saya sih, kalau mau kalau pertanyaannya itu adalah bagaimana cryptocurrency boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Bukan investasi, tetapi menukar. Kita menukar rupiah dengan kripto itu. Kripto itu kita simpan, kita miliki. Kalau kita mau tukar lagi ada selisih, itu menjadi halal. Ya, kemudian pertanyaannya apakah kripto itu dibolehkan? Tadi sudah dijawab, tetapi untuk fluktuasi harga yang dengan teknologi blockchain-nya itu juga termasuk juga perlindungan dari government ini masih perlu lebih detail lagi, maka saya kalau merekomendasikan ya kalau untuk awal saya pikir tidak ada masalah gitu untuk coba-coba gitu ya, di bawah 100 juta lah masih oke gitu. Tapi kalau di atas 100 juta saya sarankan mending cari yang lebih real saja gitu ya. Beli saham syariah, kemudian beli mungkin emas, dinar atau dirham, beli sukuk gitu ya. Kemudian mungkin juga di reksadana yang syariah itu juga banyak gitu ya. Ini berarti kalau jawaban saya ini adalah tipe dari investor yang tidak mau resiko biasanya. Saya kebetulan ada di saham juga di Mandiri Syariah, saya sebutkan gitu. Jadi oh ini resikonya, dia nggak terlalu banyak berani resiko. Tapi kalau teman-teman berani resiko, walaupun saya tadi nggak rekomendasi ya silakan saja. Misalnya beli Bitcoin hari ini, lihat terus fluktuasinya, bukan beli ya, kita tukar. Oke, saya punya rupiah, oke saya ini tukar rupiah saya dengan Bitcoin, saya simpan. Nanti kita lihat nih, naik berapa nih, udah lumayan lah dikit, kita tukar lagi. Jadi akadnya adalah short bukan buy, bukan jual beli. Ya, mudah-mudahan jelas. Cryptocurrency bukan untuk investasi, tapi untuk alat tukar. Dan alat tukar itu kita bisa simpan, sama seperti kita nyimpan emas, harganya naik, kita simpan dolar, sama dengan misalnya saya punya uang 10 juta, saya belikan dolar, saya simpan dolarnya, kemudian ketika dolarnya naik, kemudian saya tukar lagi dengan rupiah, dan itu wallahu a'lam itu halal. Oke, terima kasih untuk Ardi atau Pak Ardi ya. Kita kembalikan lagi atau langsung menjawab yang kedua, Pak Ki, siapa nih? Ya, moderatornya. Kalau kita tanya yang kedua dari Pak Kosasi. Boleh Pak, langsung ke pertanyaan kedua. Saya izin bacakan ya Kak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Dr. Abdurrahman Isno. Pertanyaan satu, untuk menyambut dan dapat mengikuti era metaverse, knowledge dan skill apa aja sih yang harus SDM miliki? Dan untuk pertanyaan keduanya itu, bagaimana supaya tidak menyimpang dari rambu-rambu agama, terutama syariat Islam? Oke, luar biasa. Senior saya nih Pak Kosasi gitu ya. Pertanyaannya sangat ini manajer SDM atau direkturnya atau ownernya, foundernya gitu ya. Baik, pertanyaannya ini jawabannya akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang masih di dunia kampus gitu ya. Jadi skill apa ya? Knowledge dan juga skill apa yang segera harus dimiliki SDM
ya dari kita sebagai SDM human capital atau human resource ya, kita sebagai mahasiswa skill apa yang harus dikuasai. Kalau saya melihat, sangat agamis sekali nih ya. Yang saya melihat maka harusnya buat tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama harus ditingkatkan plus dengan ilmu din atau ilmu itu sendiri, baik ilmu dinia ataupun ilmu kauniyah gitu ya. Tetapi itu yang pertama gitu ya. Sebelum masuk ke jawaban skill apa yang harus dimiliki, yang pertama kalau saya lihat itu adalah masing-masing dari mahasiswa itu dia memiliki kemampuan tersendiri sehingga kemudian fokus kepada skill yang menurut masing-masing itu menjadi sebuah keasyikan gitu ya. Ini juga masih general juga. Nah, lebih spesifik lagi adalah bahwa skill di dunia metaverse ya, itu yang paling banyak tentu saja yang paling tinggi itu adalah di struktur untuk pembuatan software, kemudian juga rancang bangun digital, kemudian juga desain industri, kemudian juga hampir semuanya itu di multimedia. Itu yang pertama. Ya, karena dia memang ada tempatnya di situ gitu ya, tempatnya di situ. Jadi saya pengen pertama saya mau beli tanah nih, alhamdulillah sudah beli tanah. Saya pengen beli tanah yang jauh di Pulau Seribu gitu ya, tanah digital, tanah virtual di Pulau Seribu. Udah selesai, wah ini tanahnya kosong nih Pak, mau dibangun nggak? Berarti nanti akan muncul para pembuat desain rumah 4G gitu ya, 4G ya, 4D ya, 4 digital, 4 dimensi ya, yang dia bisa membuat rumah saya ada ruang tamunya, jadi secara digital kita bisa masuk ke sana, termasuk juga nanti ada kendaraannya di situ. Nah, berarti perancang desain industri, terutama di multimedia dan juga di rancangan-rancangan yang sifatnya digital itu menjadi skill yang pertama. Ya, ini tentu saja kembali kepada prodiknya yang diambil atau mungkin skillnya masing-masing. Tapi yang kedua adalah lihat dari sisi teknologi itu sendiri, ya, kemampuan dari kemampuan di ekonomi digital. Ya, saya langsung loncat saja lah, langsung ke kemampuan pemahaman SDM ini untuk ekonomi digital. Dalam artian itu, ya sekarang itu bukan nggak bisa lagi nih, misalnya e-commerce yang sekarang, saya yakin itu akan hilang. Kenapa? Karena terlalu banyak kebohongan, janji-janji palsu, kayak politik jadinya enggak. Ya, jadi kebohongan itu ya saya itu udah sering sekali, lebih dari 10 kali itu dibohongin gitu ya. Beli mini PC yang datang seperangkat obeng gitu ya. Wah, sedih banget gitu ya. Beli lagi beli alat untuk ini, untuk PC juga gitu, yang datang malah apa gitu ya. Datang lagi barangnya ada mirip tapi ternyata berbeda. Nah, ini juga penting sekali. Nah, termasuk karena background saya juga di law, di legal, ada legal crime ya, atau ahli dalam kejahatan crime, kejahatan virtual ya, criminal law gitu ya, atau mungkin cyber law lebih tepatnya itu ya. Di cyber law ini juga penting sekali ya. Syukurnya orang Indonesia ini sabar-sabar gitu ya. Walaupun ada yang bawa parang juga sih gitu ya. Yang dimarahi malah JNE-nya gitu ya, kasihan gitu ya. Nah, itu juga perlu diinikan di cyber law-nya itu, ini penting sekali gitu ya. Kemudian di entrepreneur, itu juga nomor 1 juga tuh untuk diinikan. Tapi lebih itu semuanya, hard skill-nya, soft skill-nya menurut saya juga sangat penting. Pertama dari sisi ilmu yang belum banyak berkembang di Indonesia ini, ilmu disebut dengan ilmu melobi. Ya, dia sebenarnya di sana ada public speaking-nya, ada komunikasinya, dan juga ada how to sell-nya, itu juga menurut saya sangat penting. Ya, termasuk juga yang mungkin di marketing, yaitu bisa mengembangkan bagaimana menjualnya itu betul-betul harus betul-betul dia menarik dalam konsep digital gitu ya. Kalau dulu ada sih, sekarang masih ada di TV, mereka menjual ini kadang sangat berlebihan dalam jual kasur, jual ini dan sebagainya. Ke depan itu kayak kalau sudah masuk metaverse, jadi benda yang tadinya real gitu ya, semesta hamba, kemudian nanti bisa
kita gunakan secara 3D gitu ya. Nah itu ya dari hard skill dan juga dari sisi soft skillnya sangat banyak sekali di multimedia, di rancang desain industri, kemudian juga di cyber law-nya, kemudian juga di digital ekonominya, sampai kepada yang soft skill, kemampuan untuk share di dunia virtual, kemudian juga termasuk juga entrepreneur. Ya kita bayangkan misalnya di metaverse itu kita bisa membeli satu tanah, kemudian di sana dibuat Islamic Center, kemudian di Islamic Center itu ada library-nya, kemudian juga bahkan ada masjid besarnya, orang itu bisa banyak melakukan aktivitas di situ. Bahkan kita kalau orang lain membuat sebuah konser, kita membuat sebuah tablik akbar di metaverse yang bahkan dakwah kita itu akan semakin luas lagi. Jadi nanti mungkin tadi Mars Ekonom Robani itu bisa ada di semacam billboardnya yang ada di metaverse, semua orang bisa ini kan. Tadi sudah ada bahasa Arabnya, nanti tambah dengan bahasa Inggrisnya berarti. Cuman tadi di klipnya itu videonya banyak gambar Rusia kayaknya ya, atau di mana lah gitu ya. Itu kayaknya mungkin agak ditukar dikit kali gitu ya. Nah, itu juga bagian nyewa ini saya beli misalnya untuk Canva, untuk PowerPoint, untuk sertifikat, untuk macam-macam yang digital itu semuanya sudah ada. Nah, yang paling penting justru adalah tadi our belief, ya, kemampuan kita ini, ya, keyakinan kita ini yang harus ditingkatkan. Ini kita beda loh. Nah, justru kenapa yang beda itu dalam artian konteks syariah ini kita bisa berinovasi. Tadi misalnya ada play to earn. Ya, coba kalau earn-nya itu adalah dapat pahala gitu kan ya. Pada mau nggak ya? Nggak mau lah, nggak dapat duit gitu ya. Nah, sobat-sobat yang kita perlu adanya inovasi, saya pikir sangat penting sekali. Tapi kembali ke tadi, kalau ditanya, saya lebih cenderung ke kalau hard skill itu adalah kemampuan biasa di masing-masing prodi atau program studi dan juga interest masing-masing. Tapi kalau soft skill itu saya rasa semuanya, semua prodi, semua mahasiswa dari berbagai jurusan itu harus menguasainya. Ya, dari sisi tulisan, dari sisi speakingnya, melobinya, how to sell-nya, sampai ke self brandingnya, itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih supaya tidak menyimpang dari rambu-rambu agama, terutama agama Islam. Nah, yang pertama lagi-lagi juga yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kita belajar tentang din kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah kita juga harus meyakini secara bersamaan bahwa agama Islam itu tidak menyulitkan. Agama Islam itu tidak membuat kita itu ketinggalan zaman. Agama Islam itu tidak membuat ekonomi bisnis kita itu kagok, terganggu, menghambat, tidak. Gitu ya. Justru itu, ya, justru ekonomi syariah itu yang akan membawa kepada kemaslahatan tadi, termasuk juga di dunia digital. Tadi saya katakan metaverse dibangun dari profit oriented. Ya nggak apa-apa lah, namanya mereka bisnis bikin metaverse memang dapat untung. Gak ada yang salah kan, gitu kan. Nah, yang salahnya adalah ketika mau mendapatkan untung dengan berbagai hal, ya, dengan menghalalkan segala cara. Nah, makanya di metaverse itu, mohon maaf ya, pasti di sana itu ada ruang kasino, perjudian. Kemudian pastilah menjual khamr, ya, minuman keras gitu ya, kayak es batu gitu ya, minuman keras gitu ya. Nah, kemudian tadi prostitusi online, kalau sekarang mungkin belum terorganize gitu ya, tapi saya lihat juga beberapa software atau aplikasi di Android saja itu prostitusi online itu sudah banyak sekali. Di metaverse ya tadi dari mulai level sendal jepit sampai high heel itu akan ada di metaverse. Nah, kenapa tidak ada di situ masjid, Islamic Center, perpustakaan, atau bisnis-bisnis yang kan dalam Islam itu begini, dalam ekonomi Islam itu. Pertama, menggunakan istilah syariah. Ya, dan memang prinsipnya itu adalah syariah. Itu yang pertama. Tapi ada level sebelumnya, kalau belum sampai ke sana, adalah level di mana bisnis ekonomi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Bank misalnya, oke, bagus, bank syariah, Islamic banking.
Itu nomor satu. Ya lepas dari mungkin ada beberapa kekurangannya prakteknya. Tapi ada satu bank yang dia tidak menyebut dirinya bank syariah, tidak menyebut dirinya Islamic banking, tapi di dalamnya tidak ada akad, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada denda, tidak ada hal-hal yang memiliki atau yang bertentangan dengan syariah. Itu pun Islami. Ya, nah ini makanya tadi game itu ya sebenarnya hukumnya itu mubah gitu ya. Tapi kalau di dalamnya ternyata eksploitasi tubuh perempuan gitu ya, kemudian mungkin untuk pendidikan juga mengajarkan kekerasan kepada anak gitu ya, kemudian belum lagi nanti mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Ini video sebenarnya yang paling banyak ini ya. Ya kalau game ada juga, kalau game itu dia implisit ya, di dalam nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi game-game yang itu juga banyak juga gitu ya. Jadi ini ya dari sisi apa, dari sisi bagaimana sebenarnya hal-hal yang sifatnya itu bisnis ekonomi itu ya nggak apa, yang syar'i, yang pakai nama syariah itu bagus, yang tidak pakai nama pun kalau tidak bertentangan dengan syariah itu juga diterima. Kenapa? Karena asas core dari ekonomi dan bisnis syariah itu adalah maslahat. Maslahat itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat, sebenarnya bukan hanya manfaat ya, sesuatu yang memberikan manfaat kepada seluruh semesta tanpa melanggar syariat. Jadi semuanya gitu ya. Nah, pertama belajar, kemudian juga mempelajari kembali, mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, ini yang paling penting nih. Dakwah teman-teman semuanya jangan dipahami sebagai ceramah gitu ya, khutbah dan sebagainya. Alhamdulillah sih beberapa YouTubers, beberapa orang konten kreator itu mereka sudah buat ya sesuatu yang unik, tidak melanggar tapi itu membawa kepada kebaikan. Kalau saya lihat di Instagram itu sudah banyak sekali. Saatnya kita pindah ke snack video, kepada juga tadi game-game online juga, kemudian juga ke TikTok juga, ke berbagai hal yang menyebarkan segala bentuk kebaikan. Jadi pesan saya adalah sebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan karena begitu banyak ketidakbaikan di media sosial. Belajar, jawaban untuk yang kedua, belajar, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Ya, dari berbagai sumber. Oke, terima kasih. We can discuss again, Ustaz Dr. Kosasi. Pak Kosasi, silakan. Next, masih ada lagi? Dari Pak Ardi ya, sambungan yang tadi ya. Oke, ini tadi dari Arjo, kalau forex sama ya Pak dengan cryptocurrency, bukan investasi. Ya betul, forex itu kan foreign exchange ya. Bedanya kalau foreign exchange itu adalah uang yang memang resmi, official money di berbagai countries ya, di berbagai negara gitu ya. Ini juga karena tadi mindsetnya itu mindset kita sebut saja kapitalisme, mindsetnya itu bukan Islam, ya kita tahu kan banyak sekali aplikasi gitu ya yang menjual forex, sampai-sampai ada iklan saya ingat sekali itu, saya bermain forex dengan mata uang yang saya tidak tahu dari negara mana. Wah, gitu kan ya. Itu pasti teman-teman pernah lihat semuanya itu. Nah, itu juga tidak seperti itu sebenarnya gitu ya. Tidak seperti itu. Kembali ke tadi kalau forex, foreign exchange itu kan mata uang asing yang memang resmi di negara masing-masing gitu ya. Kalau kripto dia adalah mata uang digital universal gitu ya. Jadi di negara ini disetujui, di negara ini belum, karena dari sisi keamanannya. Nih teman-teman nanti boleh mendalami di kebank sentralan di tentang mekanisme dari uang gitu yang sifatnya internasional trading, ini akan menarik sekali. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dipikirkan, tapi juga eksistensi dari negara dan juga bagaimana ekonomi di masyarakat ke depannya. Oke, terima kasih untuk Ardi. Mudah-mudahan. Tapi kalau menurut saya, kalau mau coba aja, mumpung masih muda. Jadi kalau teman-teman ini, Pak, saya mau ini gimana hukumnya? Saya bilang misalnya hukumnya itu haram gitu. Tapi kalau biar yakin, coba aja dulu. Ya, mahasiswa misalnya 2 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya, nggak apa-apa lah. Bukan bakar uang, tapi
uji coba aja gitu ya. Kita biar nggak penasaran, misalnya di Gade saya ikut Gade, di Forex saya ikut Forex, di saham saya ikut saham, sukuk saya ikut sukuk, biar nggak orang teori doang, enggak, kita justru praktekkan ini begini. Oke, terima kasih. Kita kembali ke moderator dulu nih, silakan. Baik Ustadz. Mungkin sesi tanya jawab. Cek. Oke, baik Ustadz, mungkin kita dicukupkan saja sesi diskusi. Ya, kalau nggak satu lagi deh, kasihan ini. Yang ini agak menarik juga nih. Kalau saya pengen sih sebenarnya sampai jam 1 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak, saya pengen jawab satu ini dari Muhammad Hamdi. Tadi kayaknya udah ini juga ya. Ini terkait dengan hacker, kemudian juga terkait dengan jadi apa langkah awal yang harus dilakukan pengembang metaverse agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ingat, hacker itu makanya tadi ada cyber crime gitu ya. Ada cyber crime di mana ada keamanan untuk cyber ini. Ya nanti kalau teman-teman mau ada teman koneksi saya di cyber security-nya Malaysia, itu bisa jadi referensi juga untuk jadi pembicara juga. Jadi kalau terkait dengan hacker itu sebenarnya ya memang permasalahan yang sangat rumit gitu ya, permasalahan yang sangat rumit gitu, sehingga kemudian ya ini tentu saja akan terus diperbaiki dari sisi keamanannya gitu ya. Jadi kalau untuk metaverse mereka juga akan berjuang itu makanya nanti tidak hanya dia sendiri, pasti tadi dia akan membangun juga kriptonya tersendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meyakinkan nasabah jika pengembangan teknologi metaverse ini aman? Ya, kalau menurut saya metaverse ini aman gitu ya, ini aman dan akan menjadi teknologi ke depan, tetapi dia akan banyak modifikasi. Dan saya yakin dia juga akan terhubung dengan first yang lainnya, sehingga akan menjadi satu dunia yang akan saling terhubung antara satu dengannya, bahkan sampai ke dunia digital. Saya yakin ke depan berbagai bank itu juga akan ada di dunia digital. Mungkin bukan hanya metaverse, mungkin nanti akan ada kita sebut misalnya Nusantara virtual gitu ya. Jadi Indonesianya virtual gitu. Nanti karena negara itu metaverse nggak boleh diakses di Indonesia nih. Ya udah kita buat Nusantara virtual saja. Jadi semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dia terkoneksi dalam dunia virtual dan dia bisa jual beli dan lain sebagainya. Kalau sesama Indonesia kan mungkin lebih inilah gitu ya. Jadi ini sangat mungkin. Kemudian hukumnya pembelian QR code tanpa ada ucapan sikot. Nah, kalau jual beli tanpa ada sikot ijab dan qabul itu nanti disebut dengan baik mu'attoh ya, atau jual beli tanpa akad. Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i sebagian tidak membolehkan, tapi kemudian yang berlaku di Dewan Syariah Nasional dan juga Syafi'i yang kontemporer sekarang itu sudah membolehkan akad tanpa ijab qabul. Sebenarnya bukan tanpa ijab qabul, tapi ketika kita mengklik, ketika kita men-scan gitu ya, itu adalah akad menggunakan al-aqdu bil isyarah ya, akad dengan isyarat atau dengan amal atau dengan menyeken dari QR atau kode tersebut. Dulu orang berpikir, wih, ya mungkin nggak sih orang tukang gorengan itu jualan pakai QR gitu ya. Oh sekarang mungkin saya beli nasi goreng udah bisa pakai QR, saya beli ayam goreng sudah bisa pakai QR, beli gorengan lama-lama ya akan ada tuh QR dan sekarang tapi mungkin masih belum terlalu banyak. Oke, terima kasih banyak. Kita nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa diskusi lagi. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui raise hand atau di chat Zoom. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya. Dan tak terasa kita udah selesai aja nih sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya penyampaian closing statement oleh Pak Abdurrahman. Kepada Ustadz Abdurrahman dipersilahkan untuk menyampaikan closing. Oke, baik, terima kasih. Closing remark dari saya terkait dengan metaverse ya, peluang dan juga tantangan ya, terutama bagi ekonom Robani, terutama bagi
para generasi pejuang untuk ekonomi syariah ini ya. Baik, yang pertama bahwa kita harus pahami bahwa yang namanya pertama adalah metaverse adalah dunia digital yang dibuat oleh pendirinya ya dengan konsep dengan konsepnya adalah bisnis atau profit oriented. Sehingga kemudian metaverse sebagai dunia digital yang dibangun dengan profit oriented, tentu saja mereka ingin mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini tentu saja dalam Islam juga diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalam Islam. Dan semua unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam itu selalu membawa mudorot bagi manusia dan juga semesta. Sehingga kemudian adanya metaverse, adanya multiverse, adanya verse yang lain, dunia-dunia digital yang lain, ini memang akan memberikan tantangan yang sangat mencabar gitu ya, challenge yang sangat luar biasa bagi kita. Tetapi kita sebagai Muslim harus memiliki sifat optimis gitu ya, bahwa metaverse dan juga dunia digital yang lainnya akan memberikan begitu banyak peluang asal kita itu memiliki perbekalan untuk menghadapi, untuk masuk ke dunia metaverse itu. Bekal yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengesahkan dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar lagi ya, mempelajari kembali tidak hanya din tetapi juga seluruh keilmuan yang kita interest, yang kita menjadi bidang keilmuan kita. Kalau Anda ingin menjadi generalis silahkan, tetapi menjadi spesialis dalam bidang tertentu yang Anda sukai, yang Anda cintai, yang Anda senangi, itu juga akan menjadi satu keistimewaan yang Anda miliki, ya, menjadi spesialis dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, tidak mesti juga misalnya teman-teman yang kuliah di pendidikan atau di ekonomi, ya belum tentu juga menjadi seorang wirausaha, tapi sesuatu, jadi kuliah itu adalah sebagai sarana untuk melatih otak kita berpikir agar logis, sistematis dan empiris. Setelah Anda lulus, kemudian fokus kepada keahlian yang Anda sukai, yang Anda cintai, yang Anda senangi, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, fokus di sana. 2, 3, 4, 5 tahun Anda akan menjadi seorang expert di bidangnya masing-masing. Ketika Anda akan masuk ke dalam dunia metaverse, maka perbekalan ilmu yang terkait dengan dunia metaverse, dengan inovasi, kemudian dengan produk-produk yang memang memberikan manfaat, halal tentu saja, kemudian juga bahkan kita juga bisa berdakwah, kita bisa melakukan filantropi, zakat, infak, sedekah, kebaikan-kebaikan, kita bisa mendapatkan uang dari dunia metaverse ini. Dan yang terakhir, jangan takut dengan segala perubahan yang ada di dunia ini, karena pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim dan kita sebagai manusia adalah hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. And the last one, let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum kita berpisah, ada hadiah nih yang akan diberikan oleh panitia kepada Ustadz, kepada tim operator. Boleh menampilkan hadiah untuk Ustadz Abdurrahman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sebelum kita komentasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada atas materi yang diberikan, yang disampaikan. Jika
Ustadz Abdurrahman ada kepentingan lain, dibolehkan nih untuk Ustadz meninggalkan room Zoom. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, keep studying, keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator pamit untuk undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, keren banget nih.